Halo, Halo. kembali lagi di Ruang Ngobrol. Ya, Kali ini dia yang pakai kaosnya. Soalnya Marvel ya. Kita baru aja selesai teman-teman nonton Wakanda Forever. Bukan mas, kita baru ngelayat. Oh iya betul, berkabung. Kita baru Betul. ngelayat. Kita baru ngelayat T'Challa. T'Challa. Ya, T'Challa. Kita baru T'Challa. ngelayat T'Challa. Kenapa kita baru ngelayat? Karena filmnya emang rasanya rasa ngelayat. Iya betul sekali. Ini Day One, seperti biasanya. Dewan seperti biasa. Malam ini mungkin ya rilisnya. Mudah-mudahan malam ini juga rilis kontennya. Agak susah. Aku pribadi bilang ke Daris di bioskop karena sebelah-sebelahan. Jadi aku agak berat untuk memulai video ini karena aku ngerasa filmnya begitu. Ya khas layatan mas, ngantuk. Gimana ya, durasinya panjang banget, nggak banyak hal yang bisa didapat, nggak banyak hal yang bisa menyentuhku sebagai penonton. Bahkan Multiverse of Madness aja masih bisa. Masih Ya, ada adegan yang oke. yang menggebu-gebu gitu Kalau meskipun ini tuh ya. beneran. Tapi akhirnya dari tadi bilang Sebenarnya aku bukan punya jelek ya. punya apa angle Nah, katamu. Disclaimer dulu, filmnya tuh bukan film yang jelek. Betul. Filmnya tuh dicoba untuk bagus ya, strukturnya oke. Struktur ya, Iya. eksekusinya kurang memang. Secara struktur apa yang membuat kejadian ini tuh disajikan dengan di atas kertas terlihat ada, tapi kemudian karena emang fokus filmnya itu adalah berkabung, jadinya ya deliverynya ya kita kalau ngelayat itu kan orangnya emang gitu ya, jadi aku ngantuk. Dan kalau suasana Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Chadwick Boseman. betul, justru ini kita sedang menghormati dan respect sama Chadwick sebagai Black Panther. Tapi nyambung yang dari bilang tadi teman-teman, sesuatu dalam kerangka atau kemasan berkabung atau berduka itu mau disetelin musik bagus juga kita kayak ragu-ragu Disconnect. mau seneng tapi ini suasananya lagi gitu loh. Jadi emang ya Ryan Coogler sebagai director, sebagai produser, sebagai penulis naskah dan cerita juga di dalam Wakanda Forever jauh-jauh hari kalau kalian lihat di internet, cari di internet, dia tuh sebenarnya kesulitan dan bingung untuk mewujudkan film tanpa film Black Panther tanpa Chadwick Boseman. Jadi memang satu-satunya hal yang ada di film ini yang memang sebagai kerangkanya adalah berduka terhadap kepergian Chadwick sehingga Daris bilang film ini bebannya terlalu besar, berat banget. Ini spoiler tapi bukan spoiler cerita, spoiler apa sih intronya MCU yang ada tulisan Marvel Studios Ya, terus itu nanti semua Chadwick. ya nanti balik biasanya kan ada hero macam-macam. Ini semua Chadwick dan Black Panther gitu. Jadi ya ini berkabung. Memang film berkabung dan aku sendiri karena tidak punya keterikatan yang begitu besar terhadap Black Panther entah dalam dunia komik atau dunia film karena baru satu film. Jadi, munculnya sih banyak ya. Munculnya beberapa kali, cuman baru satu film ya dia bagus. Jadi Ya. aku ketika nonton itu beneran Ya. aduh dan get to the point gitu loh. Ya. Dan Betul. 2,5 jam itu terlalu 2,5 jam ya? Iya, sekitaran itu. 2,5 jam itu terlalu lama untuk bergabung sebenarnya. Tapi aku juga paham kalau nggak begini, closure-nya nggak dapat. Betul. Jadi nanti akan dibanding-bandingkan terus. Jadi film Black Panther berikutnya udah nggak ada beban. Nggak ada beban. Ini diselesaikan semua di sini dan dijadikan penutup fase 4. Gitu. Karena jadi, memang ya udah udahlah closure. gitu. Nah, karena emang Inti filmnya juga tentang itu kan. inti filmnya tentang perkabungan. Melepas Nah, semua. sampai after creditnya pun juga Ya. pelepasan. Ya. Marvel yang biasanya ngasih 2 after credit yang satunya lelucon juga dihilangkan karena emang biar nggak filmnya juga agak aku baru sadar sih leluconnya agak dikit ya. Iya, ini berbeda, hampir nggak ada malah. Hampir nggak ada. Hampir nggak Ada pun one-liner aja. Tidak seperti Love and Thunder yang kita tidak bahas karena filmnya tidak penting. Betul. Nah, apa namanya? Emang filmnya harus begini teman-teman. Emang harus begini, Nggak bisa ya. nggak karena mau nyari Closure. Iya, bisa mencari aktor pengganti Chadwick Boseman tuh bisa. Setelah tapi ini? Iya, tapi maksudku untuk Wakanda Forever sendiri kelihatannya ya MCU dalam hal ini ya emang inilah yang terbaik. Yang bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan, yang bisa dipersembahkan ke kita penonton. Hal kedua adalah bagaimana bikin film ngelayat kasarnya ya. Ya.
tanpa membosankan. Harus dimasukin karakter yang gede-gedean. Iya. Salah satu orang, aku yakin tidak semua, akan lebih banyak yang tidak peduli terhadap pergantian karakter atau terhadap kepergian Chadwick. Mereka tidak akan nonton kalau filmnya itu cuman isinya ngelayat doang. Iya. Makanya ditariklah Namor. Yang memang dari awal dari dulu itu nemesisnya Black Panther. Jadi Atlantis sama Wakanda itu emang clash di komiknya. Jadi ini nih untuk penggemar komik mungkin bisa. Sayangnya adalah ya makanya Namornya dimasukin di sana untuk kemudian berkonflik dan jadi villain utama. Tapi Namor yang ada di sini tuh bukan Namor yang pembaca komik tahu. Iya, betul ini sekali. Tuh cuman menyisakan kuping dan sayap kaki doang Namornya sama nama. Nah, selain itu tuh what the fuck are you gitu loh maksudku. Iya, pada saat nonton juga kami itu teman-teman ngerasa actingnya, aku bahkan nggak tahu nama aktornya. Jadi aku juga nggak peduli sih. Itu jadi actingnya karakter si aktornya Namor ini nggak nyantol teman-teman. Pada saat dia menjadi raja, memerintahkan armada segala macam itu tuh nggak membuat kita kayak Chadwick kan ngeri banget ya. Kalau Chadwick tuh berteriak apa tuh itu ngeri banget gitu. Siapa namanya? Tenoch Huerta. Penyebutannya aku nggak ngerti Tenoch Huerta. Cuman risetnya terhadap Aztec bagus. Oke, bahasanya bagus. Bahasanya bagus, terus ornamen-ornamennya bagaimana dunia selokan? Bukan. Talokan, bukan selokan. Talokan namanya, kotanya, capital city. Talokan. Maaf ya, kita bakal dihujat ya. Iya, maaf. Oke, itu beneran Maya Aztecnya itu dapat banget. Iya. Aku suka banget sama puing-puingnya kerasa gitu. Cuman emang ini bukan Namor yang aku kenal. Ya, karena yang kami kenal itu meskipun Namor tuh mungkin di Marvel Comics juga nggak sering itu muncul, tapi karakter bengis, sengak, menyebalkan, dignity-nya sangat tinggi, tidak banyak bicara, nggak butuh bantuan, nggak menye-menye gitu. Ini nggak ada yang kayak gitu. Ini kebalikannya itu semua. Ini kebalikannya itu. Jadi bukan berarti dia ada nuansa bengis, ada yang dicoba untuk dikeluarkan ada. Tapi memang ya nggak dapat aja. Karena emang Namor di sini tuh diperkenalkan untuk kepentingan agar filmnya punya bobot lebih selain ngelayat gitu ya. Ada war-nya. Ada makanya jadinya ya begitu doang. Padahal secara atmosfer kecepatan menurutku Namor mutunya. Iya sih, secara atmosfer itu armada tempurnya Namor, bagus. Musiknya mencekam semuanya. Tapi begitu Namornya keluar ngomong tuh kayak kurang. Mungkin nanti kalau dia udah dapat sesuatu solo sendiri, lebih dieksplor, mungkin kita bisa lebih relate mungkin. Betul. Nah, teman-teman sendiri yang mungkin ngerasa ada kok Namor kayak gini di komik ini ya silakan aja. Iya, aku nggak pernah tahu ya. Ya ini yang kami tahu sekali lagi yang kami tahu. Terus gitu. Aku yang menarik yang aku dapat sesuatu itu adalah bagaimana relasi Talokan ya. Bukan Atlantis ya. Aku dulu kan soalnya kan relasi Atlantis Wakanda itu kan emang ya karena di komik nyebutnya itu. Iya, relasi Talokan sama Wakanda itu dibuat agak nanti kedepannya ya, gara-gara Namor udah ketemu sama Shuri, yang kemudian Shuri kan jadi Raja Wakanda, Ratu Wakanda. Yes. Nah, agak ada sedikit bumbu romance nih. Enggak yang subtle tapi kelihatan romance yang kemudian dendam dan sebagainya. Jadi kayak Shuri itu punya berempati kepada. Begitu juga Namor. Berarti Namor tuh dia tujuannya di sini tuh cuman keselamatan negaraku. Dan ini masuk nih. Namor yang masuk itu cuman ini. Karena apapun yang terjadi dia bela rakyatnya kan. Namor tuh selalu bela rakyatnya. Dan bela urusan egonya sendiri. Di sini tuh ego Namor hilang. Nah, aku sukanya adalah bagaimana rivalitas yang ada di komik antara Namor dan T'Challa diterjemahkan karena T'Challa udah nggak ada, Shuri diterjemahkan menjadi sebuah hubungan disfungsional antara Shuri dan Namor. Mereka tuh saling respect tapi karena ada dendam yang nggak bisa hilang, jadi ya udah. Walaupun dendamnya Namor sebenarnya kurang kuat. Seandainya yang mati itu Namora. Ya, betul. Namora aku lupa. Harusnya
Namor. Nggak tahu ya, aku pernah dengar Namorita Adiknya sih. dia kalau di komik champion sih. Iya. Seandainya yang mati itu Namor, adiknya Namor, mungkin akan jauh lebih impactful. Tapi karena yang mati itu dalam tanda kutip cuma rakyat, makanya dibandingkan Shuri yang kehilangan ibunya, Gede, agak timpang. timbangannya agak timpang. Iya, agak timpang. Itu aja sih keluhanku soal hubungan mereka. Tapi arah hubungannya udah bagus nih. Hubungan, untuk build up ke depannya. Bukan dua negara yang friendly, tapi mereka juga Saling terkait. karena pertama dikaitkan oleh vibranium yang sayangnya juga cuma jadi plot device Yes. tanpa dibahas lebih lanjut, Betul. tapi hubungan rivalitas disfungsional antar dua penguasa ini yang menarik. Ya. Lompat lagi, karakter dari trailer kita semua udah tahu ada Ironheart dan nggak menyisakan apapun di hati sama pikiranku. Dia Tidak, cuma plot device. tidak sama sekali. Tahun depan ada Desainnya serinya jelek. di Desainnya Disney Plus. jelek kan? Jelek nggak? Dari awal juga nggak perlu sebenarnya karakter ini. Tapi ya udah terserah lah. Ya ini kan Kalau- untuk penerus Iron Man. Ya, Lagi-lagi ya. agenda juga. Ya. Agendanya terlalu Tony Stark disebut namanya. Enggak disebut. Disebut. Stark doang. Iya, tapi Stark teknologi ya, tapi kan pasti Tony Stark kan. habis Iron Man-nya itu. Terus mid creditnya aku seneng. Mid creditnya expected tapi ya menyenangkan aja gitu. Ya itu apa Riz, masih bagian dari pelepasan. Ya, upaya untuk 10 tahun ke depan agar tidak ada masalah. Jadi MCU emang di-set untuk berjalan selamanya. Betul sekali. Dan ya it's not a bad thing sih. Iya, perusahaan harus kayak gitu. Walaupun kita sesekali akan dapat film-film Mediacorp selama Phase 4 ini ya. Tapi nanti mereka akan punya Grand Mediacorp emang harus gitu. Kalau nggak gitu tuman penontonnya minta sekelasnya Infinity War semua itu kan penonton tuman anjir. Budgetnya yang nggak sanggup. Pertama budget, kedua otak penulisnya. Betul. Terus yang terakhir dari aku sih Riz, juaranya adalah emang Golden Jaguar sih. Oh iya. Juaranya adalah Golden itu. Jaguar. Itu yang bikin Killmonger. Darius kaget gitu terus Tapi langsung oke, make sense. langsung ya kemunculannya nggak sama sekali nggak banyak tapi sangat tepat. Sangat tepat. Emang penyelamat film Black Panther itu Killmonger. Dari pertama Dari juga pertama. begitu, sama aja gitu. Oke sih, itu. Kita nggak banyak yang bisa diomongin lagi. Harapannya Black Panther 3 nanti nggak ada angka ya. Black Panther film berikutnya tidak terbebani dan bisa lebih mengeksplor peran Wakanda dan Black Panther di dunia. Nggak cuma sekedar gini doang. Iya. Ini tuh perang dalam. Perang dah. Walaupun ada US ikut campur dikit-dikit, tapi tidak lebih dari plot device dan Martin Freeman tidak penting kamu ngapain di sana. Betul sekali. Jadi keinget sih di sini ada. Cuman buat membuktikan Martin Freeman sama film-film. Ya siapa namanya? Devontae itu cuma buat membuktikan kalau ini nyambung nih nanti bisa jadi ada Thunderbolt nih gitu. Ya betul. Ini Riz, pada saat kita kaget sama kemunculannya si Golden Jaguar, seisi bioskop nggak ada yang respon apa-apa. Ya. Kan bisa jadi mereka bukan penonton Black Panther pertama, bisa jadi juga. Mungkin juga keterikatannya nggak sekuat itu. Mungkin. Oke, itu aja sih. Yang bisa kita obrolin tentang Black Panther. Sekali lagi filmnya nggak jelek. Tapi juga bukan yang sangat bagus. Oke aja lah. Oke, dan untuk sebuah film ngelayat ya. Kalau emang filmnya emang dibikin untuk melayat. Persembahan terakhir. Ini works. Buat Chadwick. Ini works. Benar. Film yang dibikin kalau bahasanya intended for bahasanya kita tuh filmnya dimaksudkan buat untuk apa? Jadinya begitu. Jadi mungkin filmnya berhasil. Ya. Tapi tidak sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Expected. Termasuk kita. Kalau aku jujur sesuai ekspektasi sih. Akan seperti ini. Ekspektasinya aku nggak punya ekspektasi apa sih sebenarnya. Cuman jadi kecewa karena Namornya aja. Itu yang. Itu juga expected. Jadi aku tidak sakit-sakit banget. Enggak, maksud ya bisa jadi sih kamu gitu, tapi kan aku nggak jadi nambah nih obrolannya kan. Aku nggak menyangka kalau aktingnya sedemikian tidak bisa kuterima. Nah, aktingnya itu dia. Desainnya gimana? Gitu. Prabu Majapahit itu. Oke, itu aja. Oke. Thank you teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di obrolan film selanjutnya. Bye. Thank you.